Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngelihat rumus aljabar yang panjang-panjang terus mikir, aduh ini apaan sih? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis rahasia di balik rumus-rumus yang kelihatannya mengintimidasi itu. Kita bakal ubah mereka jadi aturan visual yang super simpel. Karena, percaya atau enggak, angka-angka ini tuh nggak cuma diam di atas kertas loh. Mereka secara aktif ngebentuk dunia fisik di sekitar kita. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengenal bentuk persamaan kuadrat. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu. Jujur aja nih, rumus matematika standar itu kadang emang kelihatan kayak kode alien kan? Padahal sebenarnya itu cuma instruksi biasa aja. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu selalu berpusat pada satu kunci utama, huruf X. Syarat mutlaknya, pangkat tertinggi dari si X ini harus 2. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya kita sebut kuadrat kan? Terus, huruf A, B, dan C di situ fungsinya sebagai koefisien atau angka nyatanya. Tapi ingat, ada satu aturan emas di sini. Nilai A itu pantang banget alias nggak boleh sama sekali bernilai 0. Kenapa coba? Ya karena kalau A-nya 0, variabel pangkat 2-nya bakal hilang dan boom, keajaiban kuadratnya juga ikutan musnah. Sip, sekarang kita masuk ke bagian kedua, rahasia grafik A, B, dan C. Di sini kita bakal lihat gimana angka-angka tadi ngaruh banget ke bentuk kurvanya. Nah, bagian ini yang paling menarik. Ada trik visual yang gampang banget buat ngingat efek dari si koefisien A ini. Bayangin aja ekspresi wajah manusia. Kalau nilai A-nya positif, grafiknya bakal ngebentuk senyuman lebar. Parabolanya melengkung, terbuka ke atas, kayak orang lagi happy. Tapi sebaliknya, kalau nilai A itu negatif, ya grafiknya jadi cemberut, melengkung sedih dan terbuka ke bawah. Gampang banget diingatnya kan? Positif senyum, negatif cemberut. Terus gimana dong sama koefisien B? Nah, si B ini tuh ibarat partner dance-nya A. Mereka kerja bareng buat nentuin di mana letak sumbu simetrinya, atau gampangnya posisi titik puncak dari parabola itu. Aturannya simpel kok. Kalau tanda B itu sama persis kayak A, misalnya nih sama-sama positif, maka puncaknya bakal geser ke sisi kiri grafik. Kalau tandanya berlawanan, puncaknya lari ke sisi kanan. Tapi gimana kalau B-nya 0? Kalau 0, puncaknya bakal duduk manis, seimbang banget, pas di tengah-tengah garis vertikal sumbu Y. Sesimpel itu. Oke, lanjut ke koefisien C. Percaya deh, ini elemen yang paling gampang dikenali. Si C ini tugasnya jadi semacam penunjuk jalan vertikal. Dia ngasih tahu secara spesifik, di titik mana sih grafik kalian bakal motong garis tegak sumbu Y. Kalau C-nya positif, potongannya pasti di atas titik 0. Kalau negatif, ya pasti motongnya di bawah. Sangat to the point, langsung dan nggak pakai basa-basi. Baiklah, mari kita lanjut ke bagian keempat. 3 cara mencari akar. Sekarang kita masuk ke tahap eksekusinya. Ibarat tukang kayu, kita punya 3 alat atau metode klasik buat nemuin akar-akar persamaan ini. Pertama, ada faktorisasi. Ini cara yang secepat kilat kalau angkanya cantik dan bersahabat. Kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau yang ini emang butuh ekstra teliti sih. Tapi metode yang ketiga, yakni rumus ABC, ini tuh semacam palu serbaguna kalian. Rumus ini selalu bisa diandalkan dan nggak pernah gagal dipakai buat mecahin jenis persamaan kuadrat apapun. Soal pertama, dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran adalah 6x pangkat 2 ditambah 18x sama dengan 0. Sebelumnya kan harus tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Pangkat tertingginya itu harus pangkat 2. Terus syaratnya adalah A, B, dan C adalah bilangan real. Dan A itu nggak boleh sama sekali 0. Karena A itu depannya itu harus minimal 1. Nah ini tuh sebenarnya ada angkanya. Tapi kan kalau angka 1 tuh nggak perlu ditulis. Jadi tulis kayak gini aja. Nah terus akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat itu bisa kita cari atau bisa kita dapatkan dengan cara pemfaktoran. Terus melengkapi kuadrat sempurna, atau juga bisa menggunakan rumus ABC. Tapi sekarang kita akan menggunakan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran itu juga ada banyak caranya. Tapi yang bakal aku gunain di soal ini adalah pemfaktoran yang seperti ini. AX ditambah AY sama dengan A dikali X tambah Y. Maksudnya gimana? Kita tulis dulu nih. Si 6X pangkat 2 ini ditambah 18X sama dengan 0. Nah, karena kita mau memecahkan kayak gini nih, jadi si 18 ini sama si 6 ini sama-sama dibagi 2. Bagi
bagi 6. Bagi 6. Ini jadinya 6x pangkat 2-nya hilang, ditambah 18 bagi 6. Jadinya tuh ini dalam kurung si x ditambah sisa dari 18 bagi 6 itu kan 3. Jadi x tambah 3 sama dengan 0. Nah, hasilnya 6x sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0 atau x sama dengan 0 atau x sama dengan ini dikeluarin jadinya min 3 gitu. Nomor 8 kita juga bisa memfaktorkan, dan ini tuh yang paling simple caranya, yang dimana sebelum kita bakal menghasilkan pemfaktoran tersebut, kita harus tulis dulu nih hasil dari A, B, C-nya itu berapa. A-nya itu berapa di sini? A-nya di sini kan 1. B-nya di sini 4. C-nya di sini min 21. Nah, kita harus cari A dikali C. A dikali C berapa? 1 dikali min 21. Hasilnya berarti min 21. Kita harus cari suatu perkalian yang hasilnya itu min 21 dan suatu pertambahan yang hasilnya 4. Nah, kita di sini kita tulis dulu karena di sini di angka 1 jadi nggak usah ditulis lagi, kita tinggal tulis aja x dalam kurung x ditambah angkanya berapa dari sesuai dari sininya. Ini x titik berapa kurung sama dengan 0. Nah, yang min 21 ini perkalian berapa yang sekiranya itu bakal min 21, terus kalau pertambahannya itu hasilnya adalah 4. Ya tentu jawabannya nggak ada lagi selain 7 dikali min 3. Kenapa harus min 3? Karena di sini hasilnya min. 7 dikali min 3, 7 kali 3 21, tapi karena ada min jadinya min 21. Sementara kalau misalkan ini ada di pertambahan, 7 ditambah min 3. Kamu punya uang 7, kamu ngutang 3, berarti yang terlunasi sudah 4. Hasilnya jadinya positif karena positif lebih baik daripada negatifnya. Jadi hasilnya tuh 4, jadi hasilnya itu adalah 7 sama min 3. Jadi di sini tulis 7 dan di sini tulis min 3. Tinggal dicari jawabannya, berarti x ditambah 7 sama dengan 0 atau x dikurang 3 sama dengan 0. Dengan hasil x sama dengan min 7 atau x sama dengan, karena dia tadinya negatif dipindahin keluar jadinya 3 positif. Nah, itu tadi hasil faktoran soal nomor 8. Hasilnya adalah x min 7 sama x3. Bakal menggunakan rumus x pangkat 2 ditambah 2 dikali x dikali y tambah y pangkat 2 sama dengan x tambah y kurung akar 2. Nah, ini udah sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat atau bentuk umum persamaan kuadrat, dan kalau misalnya menggunakan rumus ini tuh ada langkah-langkahnya. Ini mana langkah-langkahnya? Yang pertama, membuat koefisien si x akar 2 atau x pangkat 2 menjadi 1. Jadinya 2x pangkat 2 dikurang 7x tambah 3 sama dengan 0 harus dibagi dengan angka 2 biar ini jadi 1. Jadinya x 2 dikurang 7 bagi 2 x tambah
3 bagi 2 sama dengan 0. Lalu langkah yang keduanya, semua suku yang memiliki variabel di ruas kiri, sementara untuk suku yang berupa angka di ruas kanan. Jadi kalau misalkan cuman angka itu ada di ruas kanan, jadi kalau di ruas kiri itu ada variabel. Nah, ini di ruas kiri, sementara yang di ruas kanan ini harus keluar, jadi min 3/2. Lalu langkah ketiganya, pada ruas kiri, jika lihat suku dengan variabel X, bagi koefisien dengan 2. Jadi ini bakal dibagi lagi dengan 2. 7/2 dibagi 2 sama dengan min 3/2. Jadinya X2 dikurang, ini kalau misalnya dikali itu jadinya kan 7/2 dikali 1/2, ya kan? Kalau dibagikan jadinya 7/2 dibagi 2/1. Nah, ini biar sama jadinya kayak gini. Nah, hasilnya jadinya 7/4. Jadi di sini kita tulis 7/2 dikurang dalam kurung hasilnya tadi 7/4 pangkat 2 sama dengan min 3/2. Nah, ini masuk dalam langkah keempat, yang dimana memunculkan hasil dari kuadrat bilangan yang didapat pada langkah nomor 3 di kedua ruas. Jadi di sini juga harus ditaruh juga. Jadinya min 7/4 kurang pangkat 2. Ini langsung kita simpulkan aja buat di ruas kirinya jadi berapa. Atau bisa bilang ubah ruas kiri itu menjadi bentuk rumus jumlah atau selisih kuadrat. Jadinya tuh kita bisa tulis X dalam kurung X kurang 7/4 kurung pangkat 2 sama dengan min 3/2. Nah, ini min 7 pangkat 2 tuh hasilnya jadi 49, positif karena negatifnya ada 2. Jadi hasilnya jadi plus 49, 4 pangkat 2 hasilnya jadi 16. X dikurang 7/4 pangkat 2. Karena ini masih beda, kita samain dulu. Jadi 16 sama 16. Angka 2 buat ke 16 itu harus dikali 8. Jadinya ini juga harus dikali sama 8. Min 3 dikali sama 8 jadinya min 24. Ini plus 49. Min 24 tambah 49 hasilnya jadi positif 25/16. Nah, ini kita bisa operasikan akar dari kedua ruas. Kita terus ulang karena ini mau diakarkan, ini pangkat 2 nya ini hilang, jadinya X kurang 7/4 sama dengan 25/16. X dikurang 7/4 sama dengan 25. Kalau disederhanakan dari akar tuh jadi 5/4. Nah, ini hasilnya. X1 nya 7/4 dikeluarin jadi 7/4 tambah 5/4 sama dengan 12/4, atau 12 bagi 4 sama dengan 3. Sementara atau X2 nya adalah 7/4 dikurang 5/4. Hasilnya adalah 2/4, atau paling sederhana adalah 1/2. Jadi jawabannya itu adalah X1 3 dan X2 1/2.